Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Al Hikmah Official. Pada kesempatan kali ini saya akan bertanya kepada salah satu jamaah yang pada malam hari ini berkenan hadir bertemu dengan saya di sini, yang nantinya kita harapkan ada hikmah yang luar biasa yang bisa kita ambil dari perbincangan kita pada malam hari ini. Beliau adalah Bapak Edi Setiono. Selamat malam Pak Edi. Selamat malam Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi ini kan kesehariannya sampun purna ya Pak Edi? Sampun, alhamdulillah. Tahun 2016. Yes. Di tengah-tengah kesibukan setelah pensiun atau purna dalam bekerja, ini apa Pak Edi? Ya alhamdulillah Pak Ustadz, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ternyata tadinya saya bingung Pak Ustadz mau apa. Namanya alhamdulillah saya bisa mengikuti majelis taklim baik yang di Masjid Al Hikmah maupun di masjid lain, karena saya lihat banyak bapak-bapak yang sudah purna dari tugasnya itu. Saya lihat dari waktu-waktu ke waktu, dari hari mereka itu rajin ke masjid. Yang tadinya saya belum tahu mau apa, akhirnya ya sambil keputusan setelah sekarang saatnya saya harus semakin teguh beribadah, mensyukuri apa yang sudah berikan Allah kepada saya sekarang 10 tahun dengan segala karunia yang tak terhingga. Akhirnya saya begitu hatinya terbuka, meskipun awalnya saya tuh takut dan malu. Takutnya ya mana namanya manusia dan namanya sholat saja masih bolong-bolong Pak Ustadz istilahnya, apalagi mau jamaah, mau tepat waktu nggak bisa Pak. Sholat ya cepat-cepat ngebut, jengkrit-jengkrit kayak robot-robot pisan. Tapi alhamdulillah setelah saya ikut ngaji baik di Masjid Al Hikmah ini, sering dengan tausiah dari para guru, dari mursyid, dari Pak Kiai, dari Pak Ustadz, sangat-sangat membuka pintu hati saya dan sangat merasa sebagai manusia yang bodoh, dan mungkin dengan kebodohan saya itu menjerumuskan saya ke sifat yang angkuh, sombong. Hanya saya merasa ternyata saya tuh bodoh sekali. Itulah Pak yang akhirnya itu sedikit banyak menimbulkan motivasi dalam diri saya untuk lebih banyak belajar masalah agama maupun meningkatkan ibadah saya sesuai dengan kemampuan saya, yang notabene itu ya sebenarnya itu saya waktu kecil sudah belajar ngaji macam-macam, namun karena saya terlalu terbaik dengan urusan duniawi ya Pak Ustadz, dengan pekerjaan yang sering waktu yang harusnya saya gunakan untuk beribadah tepat waktu, beribadah mahdoh maupun amalah itu sering terbengkelai. Namun alhamdulillah Allah masih memberi kesempatan pada saya untuk ngaji di masjid kita yang tersedia di Hikmah. Terus itu akhir tahun 2017 itu Pak Ustadz, itu para kiai dan guru kami dari Pak Siddiq, Pak Masuri, Pak Abdul Ghafur, Pak Ustadz Salman itu mengajak jamaah kita belajar baca Quran. Alhamdulillah Pak, saya tuh seneng, meskipun juga takut dan ada rasa rendah diri minder, namun apapun saya punya pendapat. Yo sampai isin nanti di alam kubur daripada malu di dunia, terus saya nggak mau ngaji. Terus terang awal ngaji itu ya kacau itu Pak, mau bacanya tuh baca Quran kok kayak baca Quran. Nah itu
akhirnya saya juga bersyukur para guru ustadz mursyid itu dengan sabar tulus itu membimbing kami Pak. Banyak itu waktu itu yang ikut itu awal-awal itu saya, lalu Pak Haji Yuli Arsyanto, Pak Haji William Suroto, Pak Pungsoni, Pak Soekarno, Pak Khairun, terus juga ada itu dari Pak Kiai Ambali yang juga beliau berkenan ada waktu lengkap juga ikut mengajari kami semua di sini. Alhamdulillah dari hari ke hari jamaahnya semakin banyak seiring berjalannya waktu. Bahkan kalau pas malam Ramadan itu yang mengaji itu bisa mencapai 40 sampai 50 orang dengan beberapa kelompok. Itu yang sebelum ada pandemi Pak. Sebelum ada pandemi betul Pak Ustadz, ya itu ya sebelum ada pandemi itu Bahkan sampai dibagi banyak ya kemarin ya, ada ya. beberapa kelas gitu. Betul ya, itu berapa ada yang sudah kelas bisa baca, ada yang dari nol betul gitu. ya. Jadi dipisahkan untuk agar intensif seperti itu ya. Ya memang untuk seusia kami itu memang daya tangkap otak kami itu sudah agak IQ-nya itu sudah agak lambat Pak di situ. Kalau orang jalan tuh terseok-seok, kalau orang baca ya masih terbata-bata, gerutal-gerutul ya bahasa Jawanya itu. Namun ya alhamdulillah dengan dengan segala rasa malu dan ketakutan yang kita tahan, ya kita tetap berusaha. Sehingga kadang-kadang saya tuh ketawa, yang ngajar ngaji guru kita tiap saat bertemu itu juga tetangga. Namun memang saat kita belajar baca tadarus Quran itu kita tuh ada rasa grogi Pak Ustadz. Masya Allah itu. Setelah saya pikir-pikir itu, saya tanya beberapa teman-teman jamaah, kenapa sih kok kita kalau baca itu mesti grogi dulu? Ternyata disitulah letak keistimewaan Al-Quran itu. Setelah kita menghayati, mendengarkan apa yang disampaikan guru kita itu, kita mulai terbuka pikiran. Oh, ternyata kalamullah itu tidak sesuatu, bukan buku atau kitab biasa, tapi itu wahyu dari Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada umat seluruh dunia. Nah itu kita itu makanya kita belajar membaca hati-hati sekali. Bahkan istilahnya tiap grup itu tuh kita belajarnya juga berbulan-bulan. Apalagi kita ngapalkan Al-Fatihah itu Masya Allah 7 ayat yang dibaca berbulan-bulan sehari semalam untuk sholat pun mungkin yang makhluk hurufnya banyak yang belum benar. Namun kami ya tidak putus asa, juga tetap berusaha keras karena memang dampak dari kami belajar Quran itu ada sesuatu rasa yang bagaimana ya, awalnya kita tuh mau mendekati itu takut dan malu, tapi setelah kami mulai mengenal berjalan seiring dengan waktu, boleh dibaratkan tuh akhirnya kita jatuh cinta Pak. Sehari kami nggak baca, nggak ketemu itu ada rasa kerinduan, rasa galau yang kita nggak bisa mengungkapkan, tapi jelas ada rasa khawatir di hati itu, khawatir kehilangan gitu. Betul, khawatir kehilangan. Bukan kami yang meninggalkan Al-Quran, Al-Quran itu yang meninggalkan kita di situ lupa. Meskipun kami baca di rumah itu masih terbata-bata, nggak selancar yang udah ahli baca itu kami menyadari. Namun ya kami memang menyadari dengan usia kami mungkin harus pelan-pelan di situ itu. Saya bersyukur itu Pak Ustadz kita, Pak Kiai, Pak guru itu bisa membimbing kami itu dengan sabar. Dan itu sudah bertahan dari tahun 2017 akhir tahun 18, 19 sampai tahun 20 sekarang Pak. Alhamdulillah. Berarti itu 3 tahun ya Pak. Iya. Luar biasa. Iya. Itu benar saya tuh merasakan sesuatu yang beda. Apalagi dengan kondisi sudah tua, hidup cuma 1 anak, pensiunan. Rasanya itu nyaman sekali menjalani kehidupan tuh Pak.
tidak ada rasa khawatir, tidak ada apa. Tapi sekali kita nggak baca Quran, waduh masya Allah Pak, gelisah kalau nggak taruh satu sampai Iran nggak habis pikir. Begitu dahsyatnya Quran itu mempengaruhi jiwa saya, ya. Sehingga saya tuh ya mungkin kalau bisa tuh banyak kesenangan yang kurang bermanfaat ya, saya kalau bahasa nabrak anfaedah gitu. Namun alhamdulillah dengan Al-Quran itu saya jadi kerasan di rumah, dengar adzan di masjid rasanya pengen secepatnya lari ke masjid. Itu yang sampai detik ini saya syukuri, benar saya syukuri. Pak Idi, Ya, setelah dalam kurun waktu 3 tahun itu kan bukan waktu yang singkat ya Pak. Iya. Selama perjalanan itu perubahan apa ya yang sudah dirasakan setelah istiqomah rutin dalam membaca Al-Quran setiap hari? Dan saya melihat Pak Edi jarang sekali loh absen ketika semaan di Masjid Al-Hikmah ini. memang selagi tubuh saya masih diberi jatah sama Allah, tidak ada suatu urusan yang urgen itu saya mesti insya Allah saya usahakan datang ke masjid untuk jamaah sholat maghrib, habis itu semaan langsung sholat berjamaah isya. Meskipun hujan deras lah Pak, saya tetap pergi. Istilahnya sederhana Pak, lah wong kepentingan duniawi aja ada kepentingan kemana saya, meskipun panas hujan saya datang, masa ke rumah Allah saya nggak datang. Ya saya pikir kok saya itu jadi orang kok pengecut dan pengkhianat gitu aja di hadapan Allah. Itu saya lalu rasa takut sekali di situ. Hikmahnya saya menjalani kehidupan itu dengan mulai hati-hati Pak. Saya tuh merasa ya ada dibatasi oleh hal-hal yang sebetulnya itu nampak dalam tuntunan Quran, tapi kan kembali ke hati kita. Kalau kita melanggar, kan mungkin orang nggak tahu, kan Allah tahu sama malaikat. Dan di situ itu, jadi saya tuh menjalani kehidupan itu semakin hati-hati, berusaha berbuat baik terhadap semua, baik itu makhluk Allah yang sesama manusia maupun terhadap hewan, terhadap tumbuhan, itu menjaga lingkungan hidup. Karena semua itu kan makhluk Allah yang diciptakan, semua itu ada manfaat dan gunanya bagi kehidupan ini Pak. Kalau saya sampai istilahnya ya saya tuh lihat kecoa jalan, saya tanggapi kalau mau bunuh, paling saya gusar. Saya tidur di rumah diganggu kucing, maaf kucing buang air, buang sembarang, ya saya nggak tega, mau nyiram air aja saya nggak tega, saya gusah di situ. Karena saya juga tahu Pak, mulai tahu oh ternyata begini ya kalau orang memang belajar Quran itu memang Pak, kendalanya, hambatannya berat, terutama bukan dari siapa Pak, dari diri kita sendiri berat Pak, Apalagi bisa sampai istiqomah itu ya. iya itu berat sekali sampai continue iya, terus itu. maaf ya, dulu saya kalau saya nggak terus Quran, mungkin saya waktu maghrib pulang lihat TV, kan itu acara TV itu menggiurkan semua, betul ya. Tapi memang itu bertahap. Tadinya mungkin saya di rumah pulang ngopi, merokok, makan cemilan sambil lihat TV layar-layar atau baca Quran, baca majalah. Ya memang yang baca selain Quran saya juga masih baca Pak buku-buku, tapi intensitasnya itu hanya sekitar berapa persen, lebih dari banyak Al-Quran. Terus tahu dia mungkin hanya baca Quran itu lebih dari 90% dalam keseharian daripada bacaan yang lain di sini. Alhamdulillah. Iya, meskipun dia belum bisa Pak, tapi Masya Allah Pak, saya tuh kok tidak merasa bosan itu loh, saya sampai detik ini saya heran sekali. Nah itu kan alhamdulillah seperti sekarang
tetap berjalan terus meskipun ya dengan situasi kondisi ada COVID-19 ini, teman-teman jamaah mengaji sendiri di rumah ya baik, bisa sudah sendiri mengaji di rumah. Memang situasi begini, semoga nanti kondisi di negara kita segera baik Pak, sehingga jamaah ini Kita bisa doakan bersama Pak Edi. Amin Pak Ustadz. Ya, sebagai penutup ini Pak Edi, saya ingin satu kalimat saja untuk jadi motivasi. Ya, untuk jadi motivasi agar kita bisa istiqomah, agar kita bisa mencintai Al-Quran. Itu versinya Pak Edi bagaimana? Monggo. Jadikan Al-Quran itu sebagai teman yang paling dekat lahir batin selama hidupmu, karena Al-Quran itu insya Allah akan menemanimu di alam barzakh. Luar biasa Pak Edi, semoga ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi kita semuanya. Amin. Jadi penyemangat untuk kita agar selalu mencintai Al-Quran dan selalu membacanya. Itu yang terpenting Pak Edi. Amin Pak Ustadz. Dengan kondisi bagaimanapun, dengan kondisi yang kurang lancar atau beratur-beratur, itu adalah proses. Akan tetapi hikmah dari semua itu ketika kita mencintai dan membacanya, itu akan ada hikmah-hikmah yang luar biasa yang tidak bisa diceritakan satu persatu pastinya ya Pak. Iya betul Pak Ustadz itu. Tetapi secara garis besar memang Al-Quran itu adalah kalamullah yang luar biasa, di dalamnya itu luar biasa. Dan oleh karena itu kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk membacanya, dan membaca itu menjadi sebuah pahala. Terima kasih sudah meluangkan waktu pada kesempatan malam hari ini Pak Edi. Terima kasih kembali Pak Ustadz atas kerawahannya dan atas kesediaannya untuk berbincang-bincang dengan saya, dan semoga ini bisa membawa manfaat kepada kita yang menonton video ini. Amin. Terima kasih Pak Edi, kurang lebihnya mohon maaf. Sama-sama Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.